Dan kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab 27 tentang menjunjung kehormatan kaum muslimin dan perihal hak-hak mereka serta kasih sayang terhadap mereka. Kita sudah sampai pada hadis nomor 233. Saya bacakan hadisnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Rasulullah, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhuhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yuzlimuhu, tidak boleh ya dia itu menzoliminya ya, tidak boleh menzolimi sesama muslim. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh, maksudnya ya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, barang siapa yang peduli terhadap kebutuhan saudaranya atau dia memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya. Jadi kemudian waman farraja an muslimin, dan barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang ya, waman farraja an muslimin kurbatan, ya, barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim itu kesusahannya, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan menghilangkan kesulitannya di hari kiamat. Kemudian yang terakhir, waman satara musliman, barang siapa yang menutup, satir itu menutup memberikan sutrah, satarallahu maksudnya menutup aibnya, kejelekan seorang muslim, satarallahu satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka di belakangnya muttafaqun alaih, dan diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seorang muslim itu adalah saudara muslim. Jadi persaudaraan itu ada beberapa ya. Ukhuwah itu ada. Jadi ada tingkatannya. Ada orang itu bersaudara karena kesukuannya. Jadi bangsa Indonesia ini bersaudara. Persaudaraan karena kebangsaan. Dan ini yang mengikatnya adalah tempat kelahiran. Jadi kalau kita lahir di Indonesia, maka warga Indonesia itu bersaudara. Ya. Tidak peduli agamanya apa, sesama bangsa kita ini bersaudara sebagai bangsa Indonesia. Kemudian kalau lebih sempit lagi, orang Jawa, orang Semarang itu akan merasa kuat persaudaraannya itu ketika berada di luar Semarang. Atau orang Indonesia itu merasa kuat persaudaraannya ketika di luar negeri. Maka di luar negeri itu biasanya ada komunitas warga negara Indonesia. Sama di Indonesia juga ada komunitas warga negara mana gitu ya. Jadi ini persaudaraan karena kesukuan atau karena kebangsaan.
Nah, ini ikatannya itu akan kuat manakala terjadi atau di luar negara itu. Kemudian ada ukhuwah, itu persaudaraan itu karena hubungan darah. Jadi karena hubungan sedarah atau nasab. Jadi kakak, adik, ibu, bapak, eyang, ya, dan seterusnya. Kemudian sepupu dan sebagainya, seterusnya. Maka kemudian muncul, kita kenal bani-bani, ya. Ada bani fulan, ada bani fulan. Kalau di zaman Rasulullah SAW banyak Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, ya. Ini persaudaraan karena hubungan darah. Ya, jadi kalau kita persaudaraan ini juga sesuatu yang muncul alamiah. Nah, maka Rasulullah SAW ada hubungan persaudaraan yang paling kuat adalah persaudaraan karena akidah. Jadi sesama Muslim. Maka Rasulullah sebutkan di sini, al-muslimu akhul muslim. Seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain. Persaudaraan ini, ikatan persaudaraan ini adalah berdasarkan karena keimanan, karena akidah. Jadi seorang Muslim dengan Muslim yang lain itu adalah bersaudara. Nah, ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Jadi persaudaraan ini kalau di dalam agama kita, ya, itu ukhuwah itu ada juga tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi tingkatan yang paling luar, paling pertama kali awal itu adalah ta'aruf, mengenal. Maka persaudaraan itu, bersaudara itu akan muncul, akan terjadi kalau kita itu saling kenal. Jadi orang-orang yang hubungan persaudaraan kuatnya, misalnya dengan berhubungan darah, kakak, adik, itu saling mengenal namanya, maka hubungannya kuat. Nah, seorang Muslim dengan Muslim yang lain itu juga bersaudara karena saling mengenal. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana agar kita itu dikenal oleh sesama saudara Muslim. Maka seorang Muslim itu ada cirinya. Maka cirikanlah diri kita ini sebagai seorang Muslim. Ya, fisik kita itu ciri, pakaian kita itu ciri Muslim. Jadi Muslim itu ada ciri-cirinya yang disebutkan Rasulullah SAW. Salah satunya apa? Seorang Muslim ini yang saya praktekkan, yang melihat orang susah, yaitu Rasulullah SAW memelihara jenggot misalnya. Karena apa? Orang Yahudi yang dipelihara kumis sama jenggot, semuanya dipelihara. Orang Nasrani dicukur bersih. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita mencukur kumis dan memelihara jenggot. Ya, ini salah satu contoh. Nah, kemudian dalam perilakunya sehari-hari juga seorang Muslim itu punya ciri. Rasulullah mengajarkan kepada kita afsus salam, tebarkan salam. Karena apa? Salamnya seorang Muslim dengan salamnya orang lain itu berbeda. Nah, hari ini kita itu bingung karena salamnya para pejabat kita semua agama dicampur aduk, sehingga ini mau Muslim apa orang mana, ya, gak jelas. Seorang Muslim jelas salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Rasulullah SAW mengajarkan begitu. Dan ini ciri Muslim. Jadi itulah yang menyebabkan kita mengenal saudara kita, saudara Muslim. Jadi penting, ya, karena ta'aruf ini, mengenal ini adalah tahap pertama. Kalau sudah ta'aruf, maka kita tahap tafahum, saling memahami. Maka di sini Rasulullah menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Jadi perlakukan saudara kita, kalau tidak tahu dia itu seorang Muslim, perlakukanlah dia itu sebagai seorang Muslim. Kemudian dari ucapan, dari perilaku, dari semua yang dilakukan ini sebisa mungkin kita mencirikan diri kita ini seorang Muslim. Jadi di mana saja.
Ini penting ya. Kemudian di dalam tingkatan ukhuwah yang berikutnya, kalau sudah kita ta'aruf, tafahum, maka ada ta'awun, saling tolong menolong. Nah, dari ta'aruf, tafahum, ta'awun ini adalah prioritas. Kalau seorang muslim itu adalah saudara muslim, maka prioritas yang ditolong adalah orang Islam, sesama muslim. Ini prioritas untuk ditolong, meskipun menolong siapa saja boleh ya, tetapi menjadi prioritas ketika kita ingin menolong, tolonglah saudara kita yang muslim lebih dahulu. Kemudian yang paling tinggi, kemudian ada takaful, menjamin, dan kemudian itsar yang paling tinggi. Nah, ini nanti kajian yang lain.